Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala rasulihil amin sidna wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadaratil muhtaramin, para sepuh, para kiai, ashab al-ma'ahid wal madaris wal majalis saniyah atalallahu amarahum, wa fi muqaddimatihim al-mukarram Kiai Bushrul Karim, al-mukarram Kiai Asif Hidayatul Muttaqin, dan segenap keluarga besar pesantren Mursyidul Hikmah, qabilallahu syukrahu wa ayyadahu fi khidmatil ilmi wad din. Hadirin hadirat yang saya hormati, sebetulnya saya ini kurang sehat, cuma karena seneng kepada pesantren saya paksakan datang ke sini. Tadi malam saja saya tuh uzur tidak datang. Alhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah bahwa di tengah-tengah gejolak bangsa masih ada pesantren yang mendidik akhlak. Kalau ilmu banyak, tapi akhlak jarang. Sehingga kalau tidak ada pesantren, maka tidak ada orang soleh. Catat, kalau tidak ada pesantren, tidak ada orang soleh. Idza utliqa salih fal murad santri. Kalau disebut soleh, maka berarti santri. Coba, kalau ada perkumpulan pemain sepak bola, pelawak, penyanyi, dan grup-grup yang lain, terus ada perkumpulan santri, kira-kira yang soleh mana? Yang santri. Bagaimana tidak soleh? Di pesantren ngaji Al-Quran, Al-Quran kalamullah, ngaji kitab, jamaah, zikir aurat, tawassul. Kiainya mendoakan. Kiai kalau udah baca kitab itu kontak dengan mu'alif. Apalagi yang dibaca itu hadis, berapa sahabat yang dikontak? Semuanya memberikan karomah dan semuanya diberikan, didoakan kepada santri-santri. Luar biasa. Di sini ada Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik itu waliullah. Muhammad Ibn Abdullah Ibnu Malik itu wali. Bukti walinya Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik itu mintanya kebahagiaan akhirat, tidak minta kebahagiaan dunia. Wallahu yaqdi bihibatin wafira liwalahu fi darajatil akhirah. Ya Allah Gusti, saya minta kesejahteraan darajatil akhirah. Dunia enggak diminta. Itu alfiahnya. Yang ngajinya masih dunia. Yang ngarangnya akhirat, tapi yang ngajinya masih dunia. Ya kita ini masih fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya lumayan lah daripada tidak sama sekali. Dan alhamdulillah di sini adalah pesantren, milad pesantren yang ke-49. Luar biasa, ini bu'ah mubarakah. Jadi tanah itu macam-macam. Ada tanah yang baik, ada tanah yang jelek. Makanya ada maqalah khairul biqa al masajid wa syarrul biqa al aswaq. Sebaik-baik tanah itu masjid, sejelek-jelek tanah itu pasar. Karena orang pembohong terus pasar itu. Nah, ini termasuk khairul biqa. Tanah yang baik adalah tanah yang dibaca Allah, dibaca Al-Quran, dibaca hadis, dibaca ulama, dibaca kitab, aurat, dan itu namanya pesantren. Oleh karena itu kita yakin pesantren adalah tanah yang dipilih Allah, tempat yang dipilih Allah, muridnya juga dipilih oleh Allah. Anda ini pilihan Allah. Coba kata hadis, mayyuridillahu bihi ayyudillahu khairan yufaqihu fiddin. Kalau seseorang kata Allah baik, maka orang tersebut ditakdirkan oleh Allah mau mendalami agama.
Kalau seseorang ditakdirkan oleh Allah menjadi baik, maka orang tersebut mau mendalami agama. Kalau orang kata Allah jelek, diapakan saja, dijotosi, disabet, suruh ngaji agama, tidak akan mau. Jadi ini sudah dipilih oleh Allah, sudah yuridillahu bihi khairan. Nah, kita bersyukur, alhamdulillah berada di pondok Mursyidul Falah, Mursyidul Hikmah, ada di Jawa Tengah. Mursyidul Falah di Kebumen, pondok pesantren Mursyidul Falah. Dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pondok ini ja'ala hadzal ma'hadan mubarakan wa ma'hadan nafi'ah wa ja'ala hadzal ma'had ma'wan li ibadillahis salihin wa ja'ala Allahu ahla hadzal ma'had min ahli al-ilmi wal amali salih, amin. Dan semoga kiai-kiainya panjang umur, sehat semua, banyak duit semua, amin. Kalau duit aminnya tuh. Para bapak, para ibu, adik-adik, anak-anak sekalian, melihat lambang NU, saya ingin menerangkan NU. Melihat pesantren, saya ingin menerangkan pesantren. Melihat tahun baru, saya ingin menerangkan tahun baru. Yang mana jadinya? Anda bisa semuanya. Coba sekilas pesantren, sekilas saja ya. Nanti saya ingin menjabarkan NU. Qala sallallahu alaihi wasallam, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mendidik saya dan Allah sangat baik dalam pendidikan. Allah mendidik saya dengan sebaik-baik pendidikan. Nabi Muhammad itu menjadi guru yang sukses. Figur guru yang sukses adalah Nabi Muhammad. Bagaimana disebut sukses? Suksesnya Nabi Muhammad itu dilihat dari muridnya, alim-alim. Sahabat itu alim semua. Sampai saking alimnya, Nabi Muhammad berkata, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Nanti kalau saya sudah mati, nggak usah ikut saya, nggak apa-apa, yang penting ikut sahabat 4 ini. Itu artinya muridnya sukses. Bagaimana Nabi itu bisa sukses? Ternyata Nabi dari awal luar biasa. Nabi itu, ayo adik-adik ingat, mendapatkan wahyu 2 macam. Ada wahyu nubuwah, ada wahyu risalah. Wahyu nubuwah itu di dalam gua Hira. Lah setelah di gua Hira disuruh dakwah, itu namanya wahyu risalah. Ketika akan mendapatkan wahyu nubuwah, Nabi Muhammad itu dibedah. Paham kan? Ada paham ya? Dibedah, dibuang as-sifatul madmumat, sifat yang tercela, hasud, kibir, riya, sum'ah, ujub, dibuang semua, masuk gua, diberi ilmu bersih semua. Makanya walaupun sebentar masuk semua ilmunya, karena wadahnya bersih. Cuma 2 bulan kan Nabi Muhammad dalam gua Hira. Wa fi ba'd riwayat sebulan setengah. Ini ditiru oleh kiai. Kiai membuat pesantren. Masuk pesantren, bersihkan dirimu. Gotong royong, bareng-bareng, tidak ada hasud, takabur, riya, semua santri bareng-bareng. Terus dibimbing oleh kiainya, wiridan jamaah. Ini tasyiatun nafsi, yuzakkihim wa yu'allimu. Setelah bersih, yu'allimuhum, diberi ilmu. Nah ini diberi pelajaran nahwu, shorof, bade, balaghah, bayan, mantiq, fikih, usul fikih, hadits, mustalah hadits, dan lain sebagainya. Sudah komplit. Nabi Muhammad sudah penuh ilmunya. Lantas ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Muhammad sebarkan, Muhammad dakwahlah, Muhammad tabligah. Demikian pula santri, setelah kok memenuhi syarat, setelah penuh dengan ilmu di pesantren, keluar dari pesantren, silakan berkembang.
Perkembangannya luar biasa. Zaman sekarang enak. Kalau dulu kiai-kiai, mbah-mbahnya Kiai Busyro, mbah-mbahnya Kiai sukar. Lah sekarang di mana pengembangannya? Gampang. Kemana? NU. Sudah ada wadahnya. NU itu wadah daripada pengembangan ilmu kita. Jadi nggak usah berpikir bagaimana caranya kita tabligh, pokoknya NU mulia, pasti mulia. Jadi pesantren pasti sukses karena pesantren mengikuti jejak Rasul. Paham ya? Mengikuti jejak Rasul, yaitu Nabi masuk gua Hira sama dengan anak-anak masuk pesantren. Nabi dakwah sama dengan kita ber-NU, itu sama persis. Oleh karena itu tidak usah ragu, yakin seyakin-yakinnya jalan pesantren adalah haqqus sabil, jalan yang paling benar, paling diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak yang saya hormati, apalagi NU. NU itu Pak, Bu, anak-anak sekalian, itu tidak mungkin akan terhina, tidak mungkin akan hilang. Karena NU itu di samping yang membuat para wali, juga NU itu serba dari Allah. Apanya saja dari Allah semua. Segala sesuatunya dari Allah itu NU. Coba ya, saya terangkan NU dulu. Tahun 26, Kiai Khalil Madura mendapatkan isyarah uluhiyah dari Allah, memanggil santri senior bernama As'ad Syamsul Arifin. Dipanggil santri tua, As'ad nggih, naon nggih teh? Sumuhun. As'ad sumuhun, ini kamu bawa ya kotak. Tahu gak kotak? Apa? Kalau orang Jawa pedi kotak. Kamu bawa ke Jombang, cari orang yang bernama Hasyim Asy'ari, berikan. Ya, berangkat. Tidak tahu Jombang itu mana, Kiai Hasyim itu orangnya kayak apa, berangkat. Itu santri dulu, ketaatannya luar biasa. Pokoknya berangkat. Coba santri sekarang pulang lagi, Kiai ongkosnya mana? Itu santri Tasik ya. Kalau kiainya ngomong, aduh uangnya nggak ada gimana ya. Santri sekarang pinter-pinter, gampang pakai apa? Buat proposal. Jalan kaki sampai Surabaya. Begitu Surabaya, urun teh, istirahat bermalam di Masjid Sunan Ngampel. Tahu pernah ke Sunan Ngampel? Ya, di Makbarah. Tawasul. Ya Allah ya Rabbi, saya diperintah guru saya untuk membawa ini menemui Kiai Hasyim Asy'ari di Jombang, sementara saya belum tahu, minta petunjuk ya Allah. Subuh, selesai subuh, yang namanya masjid di kota, banyak orang hubungan ikut rubuh. Di sini minum. Mau kemana Dek? Mau ke Jombang. Loh, ke Jombang? Iya. Ke siapa? Ke Kiai Hasyim Asy'ari. Loh, sama saya juga mau pulang ke Jombang. Bapak mau pulang ke Jombang? Iya. Ya supaya iya, ini baru. Itu kalau sudah Allah menunjukkan tanpa Google Map. Betul. Nah, Google Map itu kadang-kadang bohong Pak. Betul Pak, ya Allah. Saya pernah di Solo cari masjid, dapatnya gereja Pak. Google Map itu kurang ajar. Berangkatlah ke Jombang. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Dari mana? Saya dari Madura. Oh ini. Oh dari Mbak Kholi. Iya itu guru saya. Itu gurunya. Diberikan. Setelah diberikan kotak, dibuka, isinya 2, tongkat dengan tasbih. Jawab apa? Tongkat dengan tasbih. Bingung, apa ini tongkat dengan tasbih? Tidak ngerti. Maka Kiai Hasyim Asy'ari tawajuh munajat dengan Allah, malam-malam sujud dengan Allah. Ya Allah, saya diberi tongkat oleh guru saya, isinya tasbih dengan tongkat, diberi kotak. Artinya apa? Akhirnya Allah memberikan isyarah uluhiyah. Kata Allah, Hasyim, itu artinya kamu buatlah wadah, buatlah tempat untuk mengurusi negara dan agama. Riayatud daulah wa riayatud din. Untuk mengurusi negara dan agama. Negara itu lambangnya tongkat, kalau agama lambangnya tasbih.
Kalau negara lambangnya tongkat, Dandim bawa tongkat, Pangdam bawa tongkat, kan begitu. Nabi Musa dulu bawa tongkat. Wa matilka biyaminika ya Musa. Apa itu Musa? Qala hiya asai. Tongkat ya Allah. Ini kalau tasbih agama. Makanya dulu kiai-kiai itu bawanya tasbih. Kiai dulu. Kiai ulah ditaruh tuh ayeuna kiai aja ulah taruh. Dulu kalau dulu kiai bawa tasbih, sekarang kiai bawanya HP. Barangkali ada nol masuk. Hashim buatlah wadah untuk ngurusi negara dan agama. Akhirnya Kiai Hashim mengumpulkan kiai-kiai sepuh, senior-senior kiai, disetujuilah membuat wadah untuk ngurusi negara dan agama. Wadah itu bernama Nahdlatul. Jauh semua, bernama Nahdlatul. Jadi Nahdlatul Ulama sebuah wadah, sebuah organisasi yang ngurusi negara dan dua, awas, negara dan agama, negara dan agama. Catat, tugas NU adalah ngurusi negara dan agama. Paham ya deh ya? Tuh. Artinya membuat NU dari petunjuk dari mana? Dari Allah. Dari Allah. Gambarnya saja dari Allah. Gambarnya bukan dari Google. Coba. Waktu itu ada kiai namanya Kiai Abdullah, Kiai Ridwan. Saya kenalnya dengan Abdullah putranya. Kiai Ridwan. Kata Kiai Hashim, Kiai Ridwan, iya Pak Kiai, buat gambar ya untuk NU. Gambarnya apa? Tapi jangan jiplak. Nggih. Mohon. Wah, mikir sampai 3 hari nggak ketemu. Akhirnya Kiai Ridwan lari ke Sunan Ampel juga. Tawassul. Tawassul itu minta kepada Gusti Allah, tapi membuat perantaraan. Dalilnya gampang. Apa? Orang Yahudi sebelum Nabi Muhammad lahir sudah tawassul. Wa kanu yastaftihuna 'alal wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Orang Yahudi kalau mau perang dengan orang kafir, doa, ya Allah, dengan haknya Nabi akhir zaman saya minta menang. Itu menyebut-nyebut Nabi akhir zaman. Itu surat Baqarah. Itu tawassul namanya. Tawassul, ya Allah ya Rabbi, saya diperintah oleh kiai untuk membuat gambar NU. Apa gambarnya? Wirid dan wirid, aurat, sholat, baca Quran. Setelah jam 12 malam di langit ada gambar jagat. Tapi jagatnya saja, nggak ada bintang, nggak ada apa namanya, tambang nggak ada, cuma jagatnya saja. Ditinggal wirid masih ada, ditinggal baca Quran masih ada, ditinggal sholat sampai fajar. Begitu fajar hilang. Terus di situ lantas selain waktu sowan kepada Kiai Hashim, sudah Pak Kiai, apa gambarnya? Entah benar atau apa, saya melihat satu malam suntuk gambar jagat. Jagat, iya. Alhamdulillah NU gambarnya jagat. Berarti NU harus bisa mengayomi orang sejagat. NU harus bisa ngayomi, harus bisa membuat tenang, harus bisa membuat tentrem, harus bisa bergandeng tangan dengan siapapun orang sejagat. Ini artinya gambarnya saja dari gak akan hina NU, nggak akan rusak, nggak akan hilang dari Allah. Coba kita berangkat lagi, bagaimana kata Allah? Terus Allah selalu membimbing NU. Bagaimana NU menjaga negara? Tanggal 17/8/45 Indonesia merdeka. Belanda kurang ajar, bergabung dengan sekutu di bawah pimpinan Inggris, kembali menyerang Indonesia, mau menurunkan pasukannya di Surabaya dengan puluhan ribu tentara dan senjata yang canggih. Jenderal Sudirman lapor kepada Presiden Soekarno. Catat,
Jenderal Sudirman itu NU. NU. Kenapa? Pernah diselamatkan oleh tahlil. Jadi dia ada di satu desa, ada mata-mata lapor, wahai Belanda, ada Sudirman. Di mana? Di rumah itu. Baik, nanti malam saya tembak. Dilala, ngerti nggak dilala itu apa? Dilala? Hah? Dilala itu apa kayak dilala? Ya pokoknya dilala lah. Nggak tahu, tidak tahu asalnya. Dilala, ada orang mati. Ada orang mati. Jenderal Sudirman ikut diundang. Pak Jenderal ikut tahlil. Jadi berangkat tahlil, pakai sarung, pakai kelambi yang biasa di sawah, pakai ikat. Ngerti gak ikat? Yang ya ikat ya, yang orang-orang keraton itu tuh. Iya. Berangkat tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Datang dua mobil. Mana? Itu. Yang mana? Itu yang pinggir pintu. Yang pakai ikat. Iya. Tidak mungkin seorang jenderal pakai ikat. Kamu berbohong. Yang ditembak mata-matanya. Itu artinya Jenderal Sudirman diselamatkan oleh tahlil. Yang punya tahlil adalah NU. Sudirman NU. R.A. Kartini muslimah. Dia itu ngaji tafsir Al-Quran kepada Syekh Soleh Darat Semarang. Ngaji muslimah pakai kerudung. Nggak tahu sekarang kerudungnya kok bisa hilang, itu yang nyuri siapa itu. Nah ini sejarah, banyak sekali sejarah yang dimanipulasi. Seperti di Ponorogo, itu siapa sih? Itu santri ahli puasa, ahli wiridan, namanya Abdul Hamid. Itu semuanya tidak ada yang diterangkan. Memang sengaja kesantrian pahlawan-pahlawan itu dihilangkan. Ada dalilnya, coba ya. Al-hadithu tsani an Atha ibn Yasar an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abi at-Taurata illa siqran wahida kana yaktimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Ini adeba, ada nggak adeba di sini? Ada ya. Ka'ab al-Ahbar, orang Yahudi masuk Islam, cerita, saya waktu kecil diajari Taurat oleh bapak. Yahudi kan kita nggak Taurat, diajari Taurat terus sampai